Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Baik, dalam video tutorial kali ini akan kami berikan tutorial tentang bagaimana cara membuat sertifikat online dalam kegiatan-kegiatan atau workshop, pelatihan, webinar, dan lain sebagainya, yang mana sertifikat itu akan masuk ke peserta seminar, peserta workshop, peserta pelatihan, diklat, dan lain-lain secara otomatis. Baik, langsung saja kita simak tutorialnya. Baik, yang pertama-tama pastikan laptop Anda sudah terhubung dengan internet ya, karena akan kita menggunakan jaringan internet, baik menggunakan jaringan WiFi maupun menggunakan paket data. Setelah itu kita buka Google Chrome ya. Nah, ini kita buka Google Chrome-nya, kita buka di sini. Nah, setelah itu, nah ini di sini kita Chrome sudah terbuka, lalu kita memilih titik 9 ini ya. Pastikan kita memilih Google Drive ya. Kita memilih Drive. Ya, kita klik. Nah, nanti akan terbuka. Ini adalah akun kita. Nah, setelah itu kita membuat sertifikat ya, kita membuat folder baru. Nah, ini kita buat folder baru ya, klik folder. Nah, lalu kita kasih nama sertifikat online misalnya, atau jenisnya apa saja ya, sertifikat apa itu, diklat misalnya, diklat online atau lain-lain, bukan diklat itu saja ya. Lalu pilih buat. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada folder sertifikat diklat. Setelah itu kita klik 2 kali, klik ya gitu. Nah, di sini lalu kita klik kanan, lalu pilih Google Slide. Nah ya, kita klik Google Slide. Nah, nanti akan muncul worksheet ya, atau lembar kerja seperti itu ya. Nanti akan muncul lembar kerja seperti itu. Nah, setelah itu ya, ini kita hapus ya. Pastikan kita sudah menyiapkan sebelumnya ya, kita menyiapkan, kita hapus, kita delete, kita delete atau kita hapus. Nah, pastikan sebelumnya kita sudah menyiapkan template ya, template sertifikatnya sudah kita siapkan ya. Bagi yang kesulitan mendapatkan template sertifikat, silahkan dibuka ya, cari saja di Google, ketik template sertifikat ya, atau membuat sendiri ya, template sertifikat pelatihan atau template sertifikat kosong. Nah, di sini. Nah, ini pilih gambar. Nah, di sini sudah tersedia template-template yang siap digunakan ya, template kosong ya. Nah, ini template kosong ya, misalnya pilih ini, lalu tinggal klik kanan, lalu save as. Nah, seperti itu ya untuk templatenya ya. Ya, baik, di sini sudah. Nah, lalu karena kita sudah menyiapkan, lalu klik kanan. Di sini ubah background ya, ini karena ini adalah menunya bahasa Indonesia ya. Nah,
pilih gambar. Tadi kita sudah menyiapkan template sertifikatnya ya. Kita cari, kita unggah ya. Nah, di sini saya sudah ada contoh beberapa sertifikat ya. Ini contoh sertifikat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan template sertifikat ya. Ini misalnya ya. Nah, misalnya ini. Nah, double klik. Nah, sudah muncul. Nah, di sini sebelumnya kita sudah menyiapkan template sertifikat. Yang mana ini tidak ada nama ya. Namanya tidak ada. Jadi di sini nama dan unit kerja kita kosongi. Inilah nanti yang akan diisi ya, yang akan diisi secara otomatis. Sedangkan nomor sertifikat ini sudah kita isi sebelumnya, tanggal, tanda tangan ini sudah kita isikan ya, barcode juga sudah. Jadi ini sudah file sudah jadi, tinggal pengisian nama dan unit kerja. Nah, kalau misalnya butuh 2 lembar ya, kita tinggal pilih saja ya, duplikat slide atau slide baru. Nah, ini kalau slide baru seperti ini ya. Kita lembar kedua, misalnya kita butuhkan lembar kedua, kita tentunya juga sudah menyiapkan. Klik kanan, ubah background, pilih gambar, cari. Nah, ini tentunya kita sudah menyiapkan ya sertifikat yang dibaliknya itu sertifikat di lembar kedua ini sudah kita siapkan juga tentunya ya. Silahkan disiapkan dulu ya. Misalnya ini sertifikat balik, double klik atau klik 2 kali, lalu kita pasang. Nah, ini nantinya jadinya 2 lembar. Yang belakang ini sudah tidak perlu nama lagi kan ya. Ini isinya adalah jumlah jam atau keterangannya. Baik, sudah selesai. Setelah itu kita mau mengisi ini ya. Nah, ini untuk membesarkan bisa pilih ini biar kelihatan ya, biar kelihatan ya. Ini kita hilangkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini caranya, pilih kotak teks ini, lalu kita pindah sini, lalu kita drag ya. Ini kita panjangkan, siapa tahu namanya nanti panjang ya. Nah, ini tanda tanda seperti ini ya, tanda kecil seperti ini, tulis. Nah, di sini tulis nama, lalu kita tutup seperti itu. Nah, ini posisinya dipaskan ya, posisinya dipaskan. Untuk besar kecilnya disesuaikan. Ini fontnya 14, misalnya terlalu besar ya, kita kecilkan. Ini untuk rata kanan, kiri, tengah ya, kita buat rata kiri. Kalau kita ingin namanya nanti tebal ya, kita bold ya, kita klik ini. Nah, nanti namanya tebal. Sesudah itu pilih ya, pilih di sini ya, unit kerja, kita pilih lagi ya. Nah, ini kita tarik sama seperti tadi, tanda kecil seperti ini, unit kerja atau tempat kerja, atau instansi ya, boleh. Maaf ya, lalu tanda besar seperti ini. Nah, ini disesuaikan lagi hurufnya.
tadi 12 ya, kita buat 12 ya. Ini kita samakan letaknya ya, jadi disesuaikan biar nanti letaknya sama. Nah ini sudah sama ya. Nah ini tempat kerja seperti ini. Nah sudah ya, ini 2 lembar ya, sudah. Nah kalau sudah, selanjutnya kita membuat form ya. Kita membuat form ini, dikasih judul dulu ya tadi ya, sertifikat tadi ya. Nah selanjutnya kita membuat, nah kita kembali ke Google Drive tadi, judulnya tadi ya. Nah selanjutnya kita, ini drive saya tadi sertifikat diklat ya. Selanjutnya klik kanan, lalu kita membuat formulir ya, Google Formnya ya, untuk diisikan oleh peserta nantinya. Nah ini kita kasih judul sertifikat diklat ya, diklat online. Nah di sini ditulis ya, deskripsi, isikan data Anda dengan lengkap dan benar. Nah sudah, ini kita klik biar judulnya sama, kita klik ini formulir tanpa judul ya, biar ada judulnya. Nah sertifikat online. Nah di sini setelah itu kita tulis nama lengkap tadi ya, nama lengkap. Nah jawaban singkat saja, lalu di sini wajib diisi ya, lalu ditambahkan. Nah tadi yang kedua, tempat tugas jawaban singkat saja, ini juga wajib diisi. Setelah itu pertanyaan kan sudah tadi, ini hanya 2 tadi ya, ini kita butuh ini nama lengkap dan tempat kerja ya tadi ya. Nah, tempat tugas ya, tempat tugas ya, maaf bukan tempat kerja ya, tempat tugas ini ya, kan kita hanya butuh 2 ya, jadi disesuaikan. Setelah itu kita masuk ke setelan. Nah di setelan ini kita pilih jawaban. Nah jawaban yang pertama, kumpulkan alamat email. Nah ini kita aktifkan ya, jadi nanti yang mengisikan itu otomatis masuk ke email. Nah ini yang kedua, izinkan pengeditan responden. Nanti mungkin ada, ketika ada salah, biar bisa diedit, ini kita aktifkan. Dan yang ketiga adalah ini, batasi ke 1 jawaban. 1 orang, 1 peserta hanya bisa menjawab 1 kali. Nah ini sudah. Setelah itu kita pilih jawaban ya, lalu pilih titik 3 ini. Nah pilih yang kedua ini ya, pilih tujuan jawaban. Nah lalu kita buat spreadsheet ya, spreadsheet baru. Caranya adalah ini, klik buat. Nah kita tunggu. Nah otomatis sudah ada di spreadsheet ya. Oke, spreadsheet link, maka tampilannya akan seperti ini. Dan spreadsheet yang berbentuk Excel ini nantinya akan menjadi database. Nah ini sudah.
Jadi, nah, setelah itu kita lihat di di Google Drive tadi ya, di folder awal tadi. Nah, maka spreadsheet baru sudah ada di sini. Nah, setelah itu kita double klik ya, klik 2 kali atau double klik. Nah, ini yang kita tulis tadi ya, nama lengkap, tempat tugas. Setelah itu kita pilih, kita tunggu ya, kita pilih ekstensi ya sekarang ya. Ini tampilan yang terbaru seperti ini ya. Kita pilih add-on, lalu dapatkan add-on. Nah, kita tunggu. Bagi yang belum terinstall ya, diinstal dulu ya, atau AutoCAD-nya ya, sini. Nah, kita install dulu. Ini sudah ya, berarti ya sudah diinstal. Bagi yang belum diinstal, silahkan AutoCAD-nya diinstal dulu ya. Karena sudah diinstal, maka sudah nih, kelola add-on. Nah, kita kelola add-on. Ini sudah terinstall ya. Nah, ini kita di ekstensi ini kita pilih, kita AutoCAD, pilih LAN ya, pilih LAN. Sekali lagi pilih LAN. Ini kita untuk mendapatkan add-on, pilih di sini ya. Kalau sudah, maka kita masuk ke AutoCAD ya, AutoCAD, kita pilih LAN. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini ya. Lalu pilih new job. Nah, di sini ditulis ya, job name ini ditulis sertifikat apa tadi, diklat ya, job name. Dipilih sertifikat diklat. Nah, di sini kita sudah membuat sertifikat diklat ya, nama ya, atau nama yang lain, sertifikat apa terserah. Nah, setelah itu kita pilih next. Nah, lalu pilih ini, from Drive. Kita cari, maka akan ketemu sertifikat yang kita buat tadi ya. Pilih ini ya, pilih sertifikatnya ini tadi ya, yang pertama tadi ya. Lalu pilih select. Nah, ini pilih select, maka ini tadi sertifikat ini akan muncul ya. Nah, sertifikat itu akan muncul. Setelah itu kita next ya. Ini nama sertifikat tadi sudah muncul, lalu kita next. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita pilih nama ya, nama lengkap ini. Yang kedua, tempat tugas. Ini sudah sesuai ya, tempat tugas ya, tempat tugas sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai.
Jadi sesuai nama dan tempat tugas, ini sudah sesuai ya. Setelah itu, setelah dipastikan nama sudah, ini sudah ya, tempat tugas sudah, lalu selanjutnya adalah pilih ya, pilih next lagi ya. Nah 4 ya, lalu file name dikasih nama biar nanti sertifikatnya ada namanya. Sertifikat apa tadi ya, kasih nama sertifikat gitu saja ya. Nah setelah itu nanti ini ada namanya, sertifikatnya siapa, lalu pilih ini ya, ini ada tanda panah ke kanan ini, pilih pilih nama, nama lengkap ini tadi ya, lalu diklik di sini kembali, lalu tekan Ctrl V, otomatis tersimpan di sini ya. Ctrl V ya, pilih Ctrl V. Lalu di sini untuk merubah file menjadi PDF, ini pilih PDF. Nah, pilih PDF ya. Itu jangan lupa ini diganti PDF. Ini lalu next. Nah, ini next. Nah, ini ada folder, ini dihapus. Nah, lalu konfirmasi yes. Nah, sudah konfirmasi yes ya. Ya, kita kembali ke drive. Kita klik kanan, lalu buat folder ya, folder baru ya. Ya, kita buat folder baru. Kita kasih nama sertifikat PDF ya. PDF. Lalu pilih buat. Nanti folder baru itu akan terlihat ya. Nah ini lalu kita kembali ke yang tadi ya. Nah ini ya, yang tadi kan belum kita tutup. Nah ini kita kembali ke yang tadi ya, lalu choose folder. Nah ini sertifikat PDF yang baru kita buat di sini sudah muncul ya. Kita pilih ini ya, lalu pilih select ya. Nah, select 5 kita biarkan, 6 kita biarkan, next 7 sekarang ya. 7 kita tidak ada perubahan ya. Di 8, nah ini kita yes, pilih yes. Kemudian di bagian bawah ini ya, ini kita kembali ya, kita kembali di bagian bawah, kita pilih ini. Nah ini kita pilih email address, lalu diklik ya, email address diklik di sini, lalu Ctrl V. Nah, Ctrl V, lalu di sini reply to ini kita kasih nama ya, kita kasih nama sertifikat itu saja ya, nama sertifikat. Kemudian kita next. 9 kita yes, kita konfirmasi yes ya. Nah ya, setelah itu kita save. Nah ini kita tunggu sebentar. Nah lalu kita klik tombol play ini. Nah ya sudah ya. Bila tampilannya sudah seperti ini ya, kita close ya. Kita close ini. Nah ini maka sudah jadi.
kita kembali ke tampilan awal. Nah, Google Drive tadi ya. Nah, ini sertifikat diklat ini kita klik kanan, lalu pilih bagikan ya. Nah, kita bagikan. Caranya seperti itu. Ini pilih ya, ubah ya, ubah link. Ini siapa saja yang melihat link bisa ya, pilih yang, lalu di sini pilih editor. Nah, editor, lalu pilih dan atau selesai. Sekarang kita pilih ke formulir, lalu sama seperti biasanya kita pilih kirim ya, lalu pilih ini ya yang tengah ini. Nah, ini lalu ini biar pendek diperpendek ya. Nah, ini diperpendek, terlalu panjang diperpendek, lalu salin. Nah, disalin. Setelah itu kita kirimkan linknya itu ya. Linknya itulah kita bagikan ke peserta. Nah, peserta setelah pelatihan selesai, link itulah yang akan kita bagikan. Otomatis link itu nanti akan diisi peserta dan peserta akan mendapat sertifikat. Nah, kalau tidak percaya kita isi dulu ya sebentar. Nah, ini kita kirim ke WA dulu ya. Bentar, masih ini WA web. Kita kirimkan link dulu ya. Ini kita kirimkan ke WA. Nah, ini linknya tadi ya, link sertifikat peserta ini ya tadi ya. Nah, ini kita kirim. Nah, setelah itu kita isi ya, coba kita isi linknya, ini kita isi. Oke. Kita isi email ya pertama ya, emailnya ya terserah emailnya apa, lalu nama lengkap, misalnya nama lengkap Murdiono ya, tanpa tugas misalnya Oma Guru Inovatif. Nah, sudah, lalu kita kirim. Nah, kita lihat apakah sertifikat ini akan muncul di emailnya peserta. Nah, ini sudah ada satu jawaban ya. Nah, ini maka otomatis sertifikat ini sudah masuk ke peserta ya, ke peserta. Sertifikat ini sudah masuk ke email peserta, sesuai masuk email yang ditulis tadi, sesuai email yang ditulis tadi, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah cara membuat sertifikat otomatis ya. Kalau saya bisa dipraktekkan ya. Nah, otomatis sudah masuk ke email peserta. Baik, itu saya kira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.